Ternyata nggak berani. Ya teman-teman, jadi kita pantau terus ya. Kita lihat jalannya persidangan, bagaimana pelan-pelan fakta kebenaran terungkap. Yang pasti kedua klien saya, Dr. Samira atau Doktif dan Dr. Oki, itu menyampaikan sesuatu apa yang makasih dicubit. Mereka menyampaikan sesuatu kebenaran. Makasih. Mereka menyampaikan satu kebenaran, tidak lebih dan tidak kurang. Saya sebagai penasihat hukum mereka, saya hanya menyampaikan, tolong baik Doktif maupun Dr. Oki sampaikan di persidangan, jangan ada yang dikurangin maupun dilebihkan. Sampaikan sesuai dengan, terima kasih, sampaikan sesuai dengan fakta yang sama dengan alat bukti yang kita punya. Jadi kemarin minggu lalu ya, saya mendampingi, waduh makasih, saya mendampingi klien saya Dr. Oki, merdeka, mendampingi Dr. Oki untuk menjadi saksi di persidangan Nikita Mirzani. Ya, saya kaget luar biasa bahwa ternyata ya, orang yang mengaku dirinya korban itulah yang aktif dari awal menghubungi atau ngejar klien saya Dr. Oki. Gitu loh. Ada WA, ada DM Instagram. Makasih, Oki. Angkat telepon dong, Oki. Video call apa segala. Hanya untuk bisa kenal dengan Nikita Mirzani. Gitu loh. Ada lengkap. Buktinya lengkap. Gitu loh. Nah, berangkat dari situ saya lihat, oh benar, ternyata orang yang katanya korban ini dialah yang ngejar duluan. Sekarang kayaknya kita mesti tanya deh sama anak SD. Kira-kira ada nggak korban yang ngejar penjahatnya? Ada nggak korban yang minta kenal sama penjahatnya? Gitu deh. Ini logika kita orang-orang goblok aja deh, orang-orang bodoh. Ya, di mana logikanya korban yang ngejar penjahat duluan, korban yang kepingin bisa kenalan sama si penjahat gitu loh. Kayaknya nggak masuk akal. Saya ini udah jadi pengacara berapa belas tahun aja, saya nggak nemu tuh akal sehatnya di mana. Akal sehatnya di mana ketika orang yang mengaku dirinya korban tapi terlihat di rekam jejak ya, di historical percakapan, histori digital, dia yang aktif sekali mengejar-ngejar klien saya untuk bisa ketemu atau kenal dengan Nikita Mirzani. Mana ya, bingung juga saya. Saya waktu itu lagi nggak masuk kali ya, pas kuliah tuh ilmu tentang peras memeras gitu loh, bingung saya. Nah, sekarang logikanya kalau tidak ada yang harus ditutupi, yang harus diumpetin, kenapa si korban, orang yang mengaku korban ini mau mengeluarkan duit sebesar 4 miliar? Saya kasih contohnya pengalaman saya pribadi. Saya pernah mau diperas sama salah satu LSM ya. Saya mau diperas 500 juta waktu itu. Saya ditakut-takutin, bahkan saya mau dilaporkan katanya. Dituduhkan sesuatu yang saya tidak lakukan, artinya saya tidak ada salahnya. Nah, datanglah mereka, Bang Sunan, Anda tuh sekarang kan jadi lawyer terkenal, masuk TV terus. Kira-kira kalau kami laporkan kasus ini gimana? Loh, kasus apa? Saya bilang. Kasus gini. Oh, saya nggak ngelakuin. Lapor aja. Nanti saya laporin pencemaran nama baik. Saya bilang begitu. Ya. Artinya ketika saya akan menjadi korban pemerasan, tapi saya tidak melakukan satu kesalahan atau tidak perlu ada yang saya tutup-tutupi, saya 1000 perak pun nggak mau keluar. Ya, saya 1000 perak pun nggak mau keluar. Jadi itu aja logika akal sehatnya. Saya pernah mengalami pemerasan, ya,
Mereka minta 500 juta. Saya ngerasa saya nggak ngelakuin apa yang mereka tuduhkan. Lo mau lapor aja sana. Gitu loh. Berbeda ketika mereka mau ngelaporin, oh iya bener saya melakukan kesalahan. Jangan dong Pak, jangan, tolong kita damai aja deh. Itu kalau saya melakukan kesalahan. Tapi pada saat itu karena saya tidak melakukan kesalahan, ya saya tidak mau diperas, saya tidak mau keluar duit 1.000 perak pun. Bahkan kasusnya ya saya jabanin, saya laporin mereka. Ya kan? Logikanya adalah ketika ya ini kan katanya ada ancaman nih, ancaman. Ketika si korban merasa terancam, merasa takut, produknya mau dijelek-jelekin. Kalau saya nih jadi pengacaranya korban ya, saya akan bilang, ngapain bayar 4 miliar Mbak? Biarin aja situ sini kita nge-review, kita laporin pencemaran nama baik kalau memang kita benar. Gitu loh. Ngapain keluar duit 4 miliar? Panjang-panjang ribet-ribet begini. Kalau emang klien saya nggak salah, saya sebagai penasihat hukum saya akan bilang begitu. Nggak usah keluar 4 miliar, biarin aja dia review. Kalau dia review tidak sesuai dengan produk yang kita punya, kita laporin. Bener apa bener? Ya kan? Bener apa bener? Jadi orang mau keluar 4 miliar itu pasti ada sesuatu yang sangat ditakuti. Ya. Nah orang kalau takut berarti apa? Ada salahnya kan? Nah gitu aja. Ini saya cerita pengalaman saya sebagai pengacara yang pernah juga hampir jadi korban pemerasan, tapi karena saya tidak salah, saya lawan. Saya nggak mau keluar 1.000 perak juga. Gitu loh. Ya, kita pakai logika hukum, kita pakai logika yang akal sehat lah. Ngapain? Kalau saya jadi pengacaranya siapa korban, saya akan bilang, Mbak, kalau produk kita tidak bermasalah, ya, diancam sama Nikita Mirzani, biarin aja, biarin dia mereview, baru kita laporin. Ngapain keluar duit 4 miliar? Ngapain? Ada apa? Terima kasih. Ada apa? Ya. Kalau produk kita tidak bermasalah, nggak usah takut di review. Betul. Ya, bener nggak pemirsa? Kalau produk skincare kita tidak bermasalah, kenapa takut di review? Kenapa keluar duit miliaran? Ya nggak? Kalau produk kita benar, nih kita ke doktif ke, ya mau jelekin kita selama kita benar, lawan, nggak usah keluar duit. Itu loh. Itu aja kok repot. Daripada keluar duit 4 miliar ya buat Nikita Mirzani, mending bangun masjid, bangun gereja, lebih bermanfaat. Ya kan? Didoain banyak orang, pahala ngalir terus. Ngapain keluar duit 4 miliar? Coba, apa yang lo takutin? Ada ketakutan apa? Sampai keluar duit 4 miliar. Kayak saya gitu loh. Kalau saya nggak ada salah, mau diperas 500 juta aja saya nggak mau.